Perkenalkan, saya Brahma Deva Adiaksa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bidang peminatan Hukum Bisnis. Perkenalkan, aku Hari Prawi Caksono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, peminatan pidana. Karena kita udah membahas di bidang hukum bisnis, nah mungkin selanjutnya akan aku tarik ke pembahasan TPPU di dalam kontrak. Karena kan biasanya aku membahas mengenai kontrak pembangunannya, kontrak pembangunan infrastruktur. Nah, ada beberapa TPPU yang mungkin terjadi pada kontrak. Contohnya adalah markup harga dari biaya proyek itu. Misalnya kebutuhan ABCD, harga standarnya adalah 1, tapi harga yang rilis itu 5. Nah, kalau kayak gitu itu bisa dikategorikan sebagai TPPU juga nggak? Karena kan itu misalnya kita awalnya pendanaan dari kejahatan, terus biar masuknya agak banyak ke situ, maka langsung aja tulis 5 kali sekian, terus nanti totalnya 1 triliun. Padahal harusnya proyek aslinya cuma 300 juta misal. Itu mungkin sebenarnya bisa dikategorikan itu sebagai korupsi ya. Nah, karena bagaimana juga emang TPPU kan sebagai tindak pidana lanjutan dan di mana membuat uang harta ilegal menjadi legal. Jadi apa yang kamu sebutkan sendiri itu sebenarnya kan korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana asal. Berarti umumnya TPPU itu selain dari pendanaan untuk terorisme, bisa juga tindak pidana asalnya itu dari korupsi ya umumnya. Ya, Oke. salah satu yang paling besar. Tapi sebenarnya nggak bisa disalahin sepenuhnya juga sih kalau misalnya nih melihat dari kontrak hukum bisnis. Karena biasanya kontrak hukum bisnis, apalagi pembangunan infrastruktur, ini birokrasinya kan lama banget. Jadi perlu istilahnya pelicin gitu kan, suap perizinan gitu. Ya. Nah itu sebenarnya ini juga masuk ya, karena suap, korupsi dan lain-lain itu tidak pidana kan, tapi akhirnya masuk ke dalam rekening yang sesuai, jadinya melegalkan uang yang tidak halal tadi ya. Ya. Nah kan TPPU ini kaitannya erat dengan korupsi ya. Padahal korupsi sendiri itu biasa dikenal sebagai invisible crime. Karena kan tidak terlihat. Yang melakukan biasanya orang. Terus juga pembuktian sulit karena terjadi secara sistematis dan massal, ya kan? Nah, kalau begitu berarti sulit banget dong ini memberantas TPPU yang berasal dari asal tidak pidana korupsi. Karena korupsi sendiri aja susah diungkapkan, apalagi TPPU dari asal tidak pidana itu gitu. Gimana kalau menurut hukum pidana? Sangat-sangat sulit ya, karena bagaimana juga dari korupsi sendiri seperti yang kamu sebutkan ya memang sangat sistematis, bisa melibatkan banyak sekali orang dan pembuktiannya pasti akan sangat-sangat sulit. Kemudian apalagi ditambah dengan proses pencucian uang yang mereka lakukan, sehingga orang-orang yang terlibat pasti akan lebih banyak sekali pembuktian yang perlu dilakukan sehingga dapat menarik siapa yang salah dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Oke, berarti memang rumit ya, karena kan korupsi terus dicampur TPPU. Berarti memang ini harusnya undang-undang perampasan aset ini segera disahkan berarti ya ini ya. Iya, bisa sangat-sangat membantu ya. Oke, terus kalau misalnya nih mengenai TPPU, kan aturan Indonesia udah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 kan yang terbaru. Ada nggak urgensi atau hubungan atau lebih penting mana antara peraturan nasional dengan ratifikasi Indonesia atas United Nations Convention Against Corruption, UNCAC 2003, dan Mutual Legal Assistance atau kerjasama dengan negara lain dalam hal TPPU ini untuk mengungkap informasi, untuk menyita aset yang udah kabur ke negara lain. Nah itu ada nggak urgensitasnya antara peraturan nasional dengan ratifikasi internasional tadi atau kerjasama internasional? Kalau dari sudut pandang hukum pidana gimana? Akan mempermudah ya dalam proses
pencegahan dan pemberantasan bencana karena dari ratifikasi internasional saja itu kan memang mereka menganut sebuah nilai yang dianut secara universal sehingga bisa align terhadap semua negara yang melakukan ratifikasi juga terhadap perjanjian internasional tersebut. Kemudian dilakukan perjanjian antar negara tadi itu mungkin terhadap beberapa case khusus, tapi bisa jadi juga apabila mereka juga melakukan ratifikasi terhadap perjanjian yang sama, maka kan mereka memiliki satu nilai yang setara. Jadi dalam implikasi atau perwujudan dari proses pencegahan dan pemberantasan bencana itu akan lebih mudah tercapai. Berarti lebih banyak peraturan yang nasional ada, internasional ada, kerjasama ada, itu bahkan lebih memudahkan ya jadi. Nah mungkin ini kasus Jiwasraya yang masih agak baru. Nah itu kan dia menginvestasikan dana dari yang dia dapat itu kan, dan akhirnya mengalami kerugian. Padahal sebagian asetnya itu sudah dipindahkan atas nama pihak lain atau pihak ketiga. Misalnya nih berpindah ke perusahaan cangkang atau perusahaan offshore atau perusahaan fiktif gitu misalnya. Jadi kan ke pihak ketiga atau perusahaan baru yang fiktif atau perusahaan yang jauh di luar negeri gitu. Itu kalau misalnya menurut hukum pidana, cara untuk memperoleh aset-aset yang tersebar itu gimana? Soalnya setahuku Jiwasraya ini bagian besar asetnya ini udah tersebar kemana-mana tapi nggak bisa keambil. Jadi yang dipidana cuma pelaku utamanya aja, itu pun kalau nggak salah di bawah 15 tahun aja pidana. Sedangkan kalau dia masih bisa mengakses kekayaan yang dia sebar tadi, kan dia masih bisa menikmati itu walaupun udah 15 tahun di penjara. Belum nanti kalau mendapatkan remisi pengurangan, ya sama aja, masih kaya kan gitu. Ya, seperti kasus-kasus seperti inilah yang membuat perjanjian antar negara itu menjadi sangat penting. Karena kita untuk melakukan penyertaan barang-barang seperti kasus tersebut itu memang harus adanya izin dari negara-negara yang berkaitan kan. Jadi perjanjian antar negara ini sebagai wadah untuk membantu pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang tersebut. Oke, berarti memang harus ada ini ya, mutual legal assistance dengan negara-negara lain ya yang biasanya dituju untuk pelarian sumber TPPU. Nah kalau misalnya contohnya Singapura dan Dubai ini, itu aku pernah baca sebagai negara favorit untuk mengalihkan pendanaan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Kenapa kok Singapura dan Dubai nggak mau untuk melakukan MLA Indonesia? Apakah itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau ya emang susah kalau melakukan kerjasama TPPU, pengambilan aset TPPU dengan negara lain? Kalau dari sudut hukum pidana gimana? Karena saya sendiri tidak ada data yang mendukung ya. Mungkin ini memiliki sifat yang sama seperti dari Austria dan Switzerland tadi, di mana mereka memiliki kepentingannya tersendiri atas aset-aset yang masuk ke negara mereka, sehingga mereka akan mempersulit atau setidaknya tidak akan mendukung lah dalam upaya untuk pemberlakuan pemberantasan dan pencegahan tadi. Nah, sekarang coba kita beralih ke kasus proyek BTS 4G yang akhir-akhir ini terkini. Bakti Kominfo merugikan negara 8,03 triliun rupiah karena adanya markup harga proyek, rekayasa tender, dan tindak pidana pencucian uang pejabat dan pengusaha pada periode 2020 sampai 2022 dan dilakukan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Kenapa coba kok bisa akhirnya ketahuan TPPU? Apakah menurutmu karena PPATK atau karena hal yang lain? Nggak tahu ya apa detail kasusnya gimana, cuma mungkin bisa menjadi kombinasi dari beberapa faktor, mungkin dari PPATK, mungkin ada laporan dari orang-orang yang berada di dalam dari program tersebut, sehingga akan lebih mudah terungkap ya.
Berarti kan seharusnya kan kayak gitu kan. Seharusnya alurnya adalah pelaporan dari PPATK atau orang yang terlibat dalam proyek tersebut ya kan. Tapi fun fact-nya adalah kasus ini baru terdeteksi setelah hasil viralitas atau publikasi dari penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini. Jadi setelah viral muncul ke publik, PPATK itu baru mendeteksi adanya TPPU ini. Jadi nggak berasal dari laporan transaksi yang mencurigakan dari perbankan misalnya, atau lembaga keuangan lain. Jadi di sini kan sepertinya ada suatu titik yang abu-abu gitu. Kenapa kok mendapatkan laporannya dari penegak hukum? Kenapa kok enggak dari lembaga keuangan atau perbankan? Padahal seharusnya mereka itu yang memegang prinsip know your customer, ya kan? Ya. Sehingga memudahkan pembuktian dari penegak hukum terkait TPPU itu. Nah, berarti kan di sini kita mengetahui kurangnya peran PPATK dalam pengungkapan kasus TPPU itu kan. Berarti entah kurang optimal atau lembaga keuangan dan perbankannya yang ada perjanjian tertentu gitu. Atau di bawah tekanan, karena ini kan melibatkan mantan Menkominfo, Johnny G. Plate itu. Harusnya kan berarti perusahaan fiktif itu berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan, dan harusnya perbankan kalau mengikuti peraturan menggunakan prinsip know your customer gitu kan. Artinya kan di sini penegakan hukumnya masih nggak sesuai. Mungkin masih belum ada ini kali ya, sanksi pidana bagi lembaga keuangan atau perbankan terkait penerapan prinsip itu ya. Jadi masih banyak yang menganggap enteng karena kepentingan pribadi atau di bawah tekanan atau gimana gitu kali ya. Mungkin ya, tapi karena kalau nggak salah itu memang sebenarnya dari pihak perbankan itu memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan juga sih sebenarnya. Karena mereka yang memiliki sistem yang lebih terbuka untuk melihat transaksi tersebut kan. Ya betul sekali, makanya itu suatu titik-titik yang mencurigakan sih, titik abu-abu yang perlu ditanda tanyai lah mungkin. Ya. Oke, jadi mungkin yang aku dapat dari dirimu sebagai mahasiswa bidang hukum pidana, ada beberapa poin yang aku dapat setelah diskusi malam hari ini. Yang pertama, itu perlunya adanya sistem terintegrasi antara PPATK dan lembaga keuangan untuk memantau penerapan prinsip know your customer dan melihat data transaksi secara real time yang terpusat pada PPATK. Dan dibantu dengan, karena sekarang udah ada kemajuan zaman ya, kemajuan teknologi, mungkin ada yang namanya AI transaction checker kali ya. Jadi kan lebih memudahkan PPATK kan. Terus terkait aset forfeiture atau merampas aset tanpa menunggu putusan pidana, itu bisa dilakukan ya kalau untuk TPPU. Dan yang paling penting nih, karena kan kita melihat ternyata kalau PPATK bekerja sendirian itu masih kurang optimal. Jadi harus koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Kayak misalnya KPK dan OJK sebagai lembaga independen gitu kan. Maka kira perlu adanya pengintegrasian dari 3 lembaga tersebut, terus didukung oleh kejaksaan untuk melakukan koordinasi. Jadi kita bisa menyediakan langkah preventif atau pencegahan dari TPPU itu, karena kan termonitor semua transaksinya. Dan kalaupun sudah terjadi TPPU setengah jalan, terus ketahuan, bisa langsung dilakukan penegakan hukum represif gitu ya. Oke, kalau dari dirimu ada nggak tambahan lain yang hal penting apa gitu mengenai TPPU yang perlu kita perhatikan? Mungkin tidak ada ya, sudah cukup. Mantap sih itu. Sekian pembahasan tindak pidana pencucian uang di bidang hukum bisnis. Saya Brahma Deva Adiaksa dan Haryo Priyawisaksono izin pamit.